Halo manusia-manusia berbudaya jagat. Nah, kita sekarang di BGM 11. Saya Rama dan ya, kita mau ngomongin apa hari ini? Mau ngomongin drama Power World. Iya, sudah pasti ya. Pasti. Terus ada juga gorengan Genshin katanya. Oke, kita lihat aja. Let's go. Kita mulai dengan Power World. Power World terjual 7 juta kopi dalam 5 hari. Kalau kalian yang belum nonton berita sebelumnya, Power World ini kayak Pokemon tapi lebih sandbox. Gue udah nyoba ini ada di Xbox Game Pass. Jadi lebih kayak, banyak bilang kayak lebih kayak Ark survival gitu loh. Tapi monsternya imut-imut kayak Pokemon, bisa tembak-tembakan. Dan ada misinya, tapi saat ini karena masih early access masih belum banyak konten yang lebih lagi lah gitu. Tapi kalau kalian sadar, kalau kalian ngikutin VTuber, itu semua sekarang main Power. Main Power semua. Dan ini 7 juta kopi itu belum termasuk Xbox Game Pass-nya itu kan. PC Game Pass dan PC Game Pass. Dia sudah meraup berapa? 189 USD. Tadi kita hitung-hitung berapa? 3 triliun rupiah dalam 5 hari. Dalam 5 hari 3 triliun rupiah. 3.000 miliar. Kayak kita salah kerja. Harusnya kita nggak bawa berita. Lo mau game apa sih sini gue bikinin deh. Ini gila sih, sampai Geoff Keighley ngomong gitu. Udah apa namanya? Confirm juga 7 million copies. Dikonfirm ke Pocket Pair, dan ini perusahaan Jepang ya. Perusahaan Jepang juga Pocket Pair Jepang gitu loh. Dan gila 189 juta dalam 5 hari. Salesnya gila nih. Tapi karena dia masih belum hitung Xbox dan Game Pass. Jadi Xbox yang konsol penjualannya sama Game Pass, ini berarti angkanya bisa jauh lebih tinggi lagi daripada ini baru estimasi awal ya. Iya, estimasi Steam doang gitu. Dan seingat gue harganya di Steam itu 200 ribuan. Berarti padahal cukup tinggi buat early access sebenarnya. Early access cukup tinggi. Ya oke lah. Kalau nggak salah dulu si Hades 150-an dia early access. Oke banget, bahkan udah bisa langsung ngeberesin gamenya lebih lanjut lagi nih sekarang. Iya, terus juga memang monsternya katanya rame. Terus feature-featurnya juga udah lumayan solid. Dan kalau gue ngeliat VTuber main, gue juga main tapi belum jauh. Bener-bener seru banget ya. Katanya bisa nangkap manusia dan memperbudak manusia. Itu key selling feature. Which kita ke plat. Bukan tanpa drama. Perbudakan. Oke. Bukan tanpa drama. Oke, berita kedua, karena memang minggu ini minggunya Power World, bisa dibilang sukses besar. Jadi berita kedua soal Power World lagi. Tapi nggak soal penjualan, kita ngobrolin soal Nintendo dan The Pokemon Company. Karena kita tahu Power ini soal monster-monster tadi kan. Dan selalu disamain sama Pokemon with guns katanya, dan senjata. Jadi ada teriakan fans di sosmed, paling nggak di Twitter, membandingkan keduanya dan bilang itu mirip gitu. Nah, di Pokemon ini, di Pokemon lagi kan salah kan? Di Power ini si Nintendo bilang kita tahu soal eksistensi Power, tapi kita nggak mau komentar. Nah, yang baru komentar itu baru The Pokemon Company. Pokemon Company-nya. Ya, dia bilang, oke, kita dengar kalau misalnya lu bilang komparasinya tuh kita dengar gitu. Jadi kita akan ngelakuin proses investigasi buat nyari tahu apakah memang benar atau tidak gitu. Karena kemarin ada developernya ya ngomong mereka pakai AI gitu. Jadi katanya Pokemon tuh diubah dengan AI supaya jadi karakter original gitu. Takutnya ada aset-aset yang mirip. Nintendo kan agak ini ya. Iya, agak parah. Jadi ya untuk saat ini memang belum ada verdictnya, belum ada keputusannya. Cuma mereka mau investigasi. Kalau ketahuan mereka akan memang ada gitu yang nyolong dari Pokemon, mereka ngelakuin tindakan yang seharusnya, which is biasanya meja hijau gitu. Tapi untuk masalah mod, ya udah pasti Nintendo nggak suka. Jadi kemarin ada mod ya. Ada mod, jadi kayak Power ada berusaha kayak mod buat masukin Pokemon ke dalamnya, ganti karakter, ganti Pokemon, ganti musuh segala macam. Itu langsung dibunuh sama Nintendo dalam waktu hitungan jam doang gitu. Itu kocak tuh. Gue kan sebelah plat ya. Dia bikin berita, ada modnya. Malamnya bikin berita, udah mati modnya. Jadi yang paling gilanya adalah lu pasti tahu, kalau misalnya lu tahu modding PC, lu tahu Nexus Mods dong. Tanpa orang download mod gitu. Itu Nexus Mods saya tuh sampai bilang, oke, kita nggak mau hosting ini mod Pokemon, gimana pun caranya lu nggak akan bisa dapat di Nexus Mod karena kita takut dikejar sama Nintendo. Serem banget. Nintendo tuh memang serem banget. Gamenya boleh kayak Kirby, boleh kayak Mario gitu ya, tapi pengacaranya tuh yang tipe-tipe Bowser gitu semuanya. Tapi yang ada lebih serem lagi sebenarnya daripada Nintendo-nya. Apa? Fansnya. Yang ribut fansnya cuy.
Yang goreng dia bukan gua. Jadi ya silakan serang dia aja, namanya Rama. Namanya Rama. Karena kan gini ya, gue ngeliat ya apa di komunitas ya apa ngobrol-ngobrol. Waduh, lebih serem. Tapi menurut lu memang mirip menurut lu pribadi sama Pokemon? Ada feel aura yang mirip gitu loh. Secara monster tuh ada aura yang mirip mungkin ya. Beberapa ada yang mirip, jadinya kita nggak bisa bohong kalau misalnya jadi mirip ini ya, jadi mirip itu ya gitu. Tapi again ada banyak game kayak game mobile yang Pokemon like lah gue bilang ya, monster capture like yang punya desain juga agak mirip gitu sebenarnya dengan gaya ya Pokemon awal-awal gitu yang pixel art gitu, dan sampai sekarang nggak ada masalah. Tapi kan itu game mobile tidak meraih 3 triliun dalam satu minggu. Iya. Gitu. Jadi ya kira-kira ini yang membuat duar. Let's go lah. Nah, ngomongin Nintendo. Berita ketiga dari gua lagi. Ya, kalau misalnya lu sempat nonton back game sebelumnya, kita sempat ngobrolin banyak soal Nintendo Switch 2 dan itu masih rumor. Dan ternyata rumornya memang tidak mati dan malah makin panas gitu. Jadi ada salah satu leaker bukan ternama ya, maksudnya leaker yang selalu akurat soal game Atlus. Jadi sempat nge-leak soal Persona 3 Reload di masa lalu, dia pernah nge-leak soal Persona 5 Tactica juga. Jadi ya leaker yang satu ini bilang Persona 3 Reload sama game Atlus yang lain, Metafore Fantasio, itu katanya bakal keluar di Switch, tapi bukan Switch generasi yang ini, tapi Nintendo Switch 2 gitu. Nah, estimasinya tetap sama seperti rumor sebelumnya, kembali mempertegas kalau ada kemungkinan kalau Switch 2 tuh keluarnya di 2024 ini. Tahun ini berarti ya. Iya, jadi ya ini kayak semacam nyiram bensin ke api gitu. Nambah lagi kalau soal Switch 2 ini. Soalnya katanya sempat ditanyain ke Atlus, ini Persona 3 Reload lu nggak mau keluarin di Switch gitu. Terus kata si Atlus, ya kita masih discuss nih internal bahasa PR gitu bahasa lah. PR ya. Tapi kata si leakernya itu bacot doang, itu mereka mau keluarnya di Switch 2 gitu. Jadi mereka nggak mau ngomong di Switch 1 karena keluarnya di Switch 2. Karena memang udah Switch 1 udah uzur juga sih. Udah nggak kuat harusnya udah memang. Kuat gitu loh. Saya dia pakai Unreal juga sih kedua si Persona 3 Reload ini. Pantesan. Jadi ya kita lihat lah kira-kira Nintendo Switch 2 berapa duit dan seberapa imba tahun ini. Mungkin Nintendo Switch mau masuk Indonesia udah masuk belum resmi. Tolong dong. Nah, kalau tadi kita ngomongin drama, ini drama lagi ya. Drama lagi. Full drama ini. Kalian ingat developernya The Day Before? Fnatic? Wait a minute. Fantastic gitu loh. Mereka datang lagi. Menolak mati dengan tiba-tiba nge-tweet. Tweetnya yang tadi mati tiba-tiba hidup lagi. Dan membantah semua berita yang dituduhkan. Dari coba kita baca di sini. Jadi mereka dituduh mendeceive player, menipu. Ya. Mereka tidak menyangkalnya. Mereka dituduh mendeceive, menipu investor. Mereka juga ngomongnya masih baik-baik saja. Masih Maitona masih oke gitu hubungannya. Masih oke. Mereka dibilang ada employee yang menceritakan di dalam secara development. Jadi orang dalam yang menceritakan masalahnya. Gitu. Mereka juga bantahnya gitu. Ada kemungkinan ini berita palsu gitu kan, kita nggak tahu karyawannya yang mana gitu. Terus ditanya siapa yang dapat duit dari The Day Before? Bukan kami katanya. Yang dapat duit yang goreng kami, yang bikin konten-konten ya kita ini dapat AdSense gitu. Iya, katanya para blogger yang justru dapat duit lebih banyak daripada ini game, daripada mereka sendiri katanya. Terus kenapa game rilisnya tidak sama dengan yang trailer dan kenapa gamenya close? Katanya sudah diimplementasikan sebagian besar. Jadi yang terjadi ada mereka bilang kalau semuanya tuh yang dijanji itu bakal keluar di full release. Bakal keluar di full release. Ini early access kan? Bakal keluar di full release. Jadi yang dijanjikan itu mau keluar tapi nggak sekarang, nggak sekarang gitu. Iya, tetap aja sih ekspektasinya kan full gamenya sudah sebagian besar keluar pas full release, udah tinggal perintilan-perintilan yang udah diberesin. Maunya gitu playernya sih. Terus sebenarnya situasinya rada aneh sih karena kita pikir kalau kita udah punya masalah besar, udah ada kesempatan kabur, kita kabur gitu. Ini balik lagi cuy. Tapi dia balik lagi buat memperpanas masalah dia sendiri gitu. Jangan dikeluarin via bantahan-bantahan ini. Ini kayak mantan pacar psycho gitu. Tahu yang kayak oke, kita udah putus hubungan. Oke, bye-bye. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian dia nongkrong depan rumah lu gitu. Dia jelaskan kenapa kita putus.
kayak gue harus menang gitu. Gue harus menang gitu. Kayak aneh banget gitu. Aneh banget ini Gue pun developer. hah ngapain baik lagi lo gitu. Iya, udah cabut aja gitu. Nama lu udah nama jelek gitu. Udah nggak bisa diperbaiki. Iya. Yang paling benar adalah diam-diam dia bikin perusahaan baru lagi. Iya, sebenarnya. terus ganti game, ganti orang Ganti gitu. orang. Tapi Ya. enggak gitu. Terus apa namanya petingginya ya udah di belakang layar aja gitu. Ini enggak men. Ini tipe mantan yang bakal ngeliatin lu pas lu tidur gitu yang kayak lu masih ingat kita putus kenapa? Gitu. Itu bukan salah gue. Bukan salah gua. Ini ada 5 kesalahan lu yang membuat kita putus gitu. Padahal yang psycho dia gitu. Kok dia? Ya kita mah takutan. Enggak. Oke, the next berita datang dari gua, yaitu the last one berarti berita gua ya. Jadi si Valve, bukan dari Valve ya, tapi dari situs tracking data peti harta karun Valve. Jadi kalau misalnya nggak tahu, kalau misalnya main CS tuh bisa dapat peti, tapi buat buka petinya lu mesti beli kunci dari si Valve, kunci digital. Nah itu katanya si Valve dari 2023 doang itu berhasil ngumpulin sekitar 980 juta dolar atau sekitar 15 triliun rupiah dari jualan kunci doang buat buka peti di Counter Strike. Ini kayak gue salah bisnis beneran. Kita salah bisnis bro. Kita harusnya tidak baca berita, kita harusnya bikin game yang bisa kasih triliunan rupiah gitu. Ini aneh banget. Tapi ya memang benar-benar gila banget. Jadi karena apa ya, kayaknya ada dari Counter Strike 2 juga hype-nya, terus mereka juga petinya juga memang isinya juga banyak yang bilang investasi karena ada chance bahwa dapat item mahal terus tuh jual dengan harga masih bisa dijual ya. berkali-kali lipat sampai kayak ratusan dolar gitu per item gitu. Jadi ya gue jadi ingat tuh dulu tuh segampang itu Valve awal-awal tuh segampang itu untuk tukeran item. oh ya tukar item. Kalau sekarang kan kalau tukeran item harus nunggu berapa hari baru tuker kan jebret gitu ya. Kalau dulu enggak men, langsung puter. Banyak yang pakai buat scam segala macam Jadi pakai sayangnya. buat scam dan lain-lain. Dan ingat ini duit dari jualan kunci. Ini belum hitung persenan di community market. Kalau misalnya lu jual barang ke teman lu itu dapat persenan lagi Valve. Dan itu bayangin perputaran duitnya tuh. Karena di dalam Valve sendiri ya. Iya. Oh iya. Ini adalah NFT sebenarnya, tapi tidak ada yang ngomongin NFT sebenarnya. Karena ya bisa double itemnya. Kalau NFT kan enggak. Oh ya benar juga. Tapi ya kurang lebih mirip. jual beli item digital pakai platform mereka dapat persenan lagi. Jualan kunci, main kunci yang phishingnya tuh nggak ada gitu. Iya. Bilang anjir. 15 triliun rupiah dari jualan kunci. Jualan kunci buset dah. Tapi banyak yang aneh, gak aneh di mindsetnya gamer CS ya. Banyak yang ngeliat kalau ini sebagai ya tadi gue bilang investasi gitu. Soalnya ada banyak juga kayak orang-orang pamer di sosial media, gue dapat pisau ini loh, itu harganya 8 juta gitu. Gue cuma beli kunci cuma 40 ribu. Berarti tetap ya ujung-ujungnya ego ya. Ego dan gacha dan niat judi sebenarnya, cuma gak berani judi gitu. Judi kalau gak pakai uang gak apa-apa ya. Iya sih. Iya. Kita pakai kunci Valve doang. Karena ini berhubungan dengan berita selanjutnya. Gorengan Paimon. Kan makanan darurat kan katanya. Gorengan Paimon. Jadi tidak puas reward Imlek ya, gamer Cina protes sama Genshin Impact. Dia sampai bili-bilinya berkurang 1 juta atau 100 ribuan gitu. Yang gede tuh Douyin ya. Doyinnya juga kurang banyak. Iya, gue tahu teman-teman. Dengan berita ini gue ngomong, gue sebagai player Genshin Impact pun bukan White Knight. Gue juga kecewa. Tapi gue di poin ya udahlah. Mau gimana lagi sih? This is Genshin we are talking about gitu. This is Genshin we are talking about. Ya sudahlah, dari tahun ke tahun seperti itu. Apakah mau ada perubahan? Mau tahun ini juga berharap ada perubahan? Iya. Tapi ya sudahlah gitu. Tapi ternyata player China itu diem selama ini. At least terlihat diem selama ini. Jadi kayak mendem gitu loh. Sampai streaming special program 4.4 kemarin yang mengenai Lantern Ride. Lantern Ride ini event di Genshin Impact, event Imlek. Mereka menyebutkan kalau terima kasih sudah 3 tahun bersama kami. Maka dari itu kami berikan 3 pool. 3 tiket gacha. 3 tiket gacha, 3 Interwine Fate. Jadi apa namanya kalau kalian pool pakai 1 tiket gitu ya. Nah, ini cuma 3 pool. Kita ada ya gitu. Player China-nya langsung ada yang post di Reddit ya. Enggak tahu dari mana. Pokoknya kalau ada yang post di Reddit, langsung membakar dunia itu. 1 tiket berapa duit sih kalau di rupiah? 1 tiket
160 ini ya. Kurang lebih lah. Ya, 32.000 tuh enggak 60.000. 16.000 ya. Jadi lu Jadi ya 1 tahun lu main Genshin di harga di 16.000 rupiah. Kurang lebih segitu. Itu yang membuat. Jadi ini kan lebih kayak trigger personal gitu ya. Trigger perasaan. Player China langsung duar karena 1 tahun cuma 1 pool. Oh, ini udah personal, ini udah Gitu. panasnya panas personal. Gitu. Gue ngeliat gitu, gue ngeliat apa perasaan mereka gitu. 1 tahun cuma 1 pool. Ntar tolong di-tit gitu ya. 1 pool yang bener aja dan meledaklah jadinya. Dan ini dibawa juga ke global. Globalnya merasa, oh saya ada teman di China. Finalis, karena selama ini bisa dibilang Genshin cuma bisa berubah kalau gamer China yang protes gitu. Dan sekarang ya ada momentumnya, tapi ternyata ketika berita ini BGM dibikin, ya tidak ada konsekuensi apapun gitu. Hoyoverse belum bikin apa-apa tentang pernyataan Genshin. resmi nggak ada apa-apa. Walaupun gue juga masih aneh sih, mereka memuji dan menjelek-jelekan game di satu perusahaan yang sama. Tetap sih, duitnya tetap sana juga. Itu compare-nya sama si Starrel yang lebih murah hati, lebih murah hati dan lain-lain. Gue nggak tahu cara mandangnya gimana. Mungkin minggu depan kita bahas aja ya. Oh, berjanji. Mungkin dalam waktu dekat kita akan coba podcast gitu, sama Chris sama Rifki lagi. Oke. Bonus berita. Ada yang suka sama game Idol? Berita baik dan berita buruk ya berarti ya. Love Live Miracle Live diumumkan rilis Februari 2024. Senang dong, akhirnya rilis global. Rilis global, masa ditunda 2023 ya. Berita buruknya, mati di Mei 2024. Ntar dulu, ini rilis game atau magang ini? Ini mungkin suatu berita rilis game paling absurd yang pernah gue baca dan gue tulis sebenarnya. Gue kasih di sini ya, apa namanya? Tolong editor taruh tweetnya di sini. Itu dalam satu tweet yang sama loh. Iya. Jadi kami merayakan rilis Februari. Ya Februari 2024. Tapi kami juga ngasih tahu kalau gamenya matinya di Mei 2024. Terima kasih buat supportnya. Terima kasih buat support. Even gamenya belum rilis udah minta support. Terus ngapain gue main gamenya? Buat apa? Ini kenapa terjadi Bushiroad? Aduh, mungkin banyak yang udah berekspektasi. Wah akhirnya ini tweet pre-registrasi malahan. Iya, ada tuh pre-registrasi segala macam gitu. Terus ngomong Mei udah mau tutup. Terus ngapain gue join game udah mau tutup? Apalagi di game, kalau nggak salah di game gacha juga, game gacha. Iya ngapain gue keluar duit? Ada game yang umurnya cuma 3 bulan tapi di-announce dari awal gitu. Ini what for gitu. Kayak you're expecting this game tidak benefit, tidak ada keuntungan sama sekali rasanya gitu. Jadi iya, memang gue nggak tahu, mungkin hanya karena bukan keputusan tapi keharusan atau apa, mungkin ada kerjasama official sama pihak lain atau apa, jadi harus dilakukan gitu. Tapi ya absurd gitu loh. Absurd banget cuy. Dia ngumumin lahir dan mati di saat yang sama. Wow gitu. Dan gamenya belum keluar loh. Gamenya belum keluar. Gamenya baru keluar bulan depan. Aduh, dari berita ini dibuat. Ini aneh-aneh aja nih benar-benar. Di Twitter tanggal 25 Januari itu benar-benar. Gimana coba kayak selamat gue begini terus gue mati besok gitu. Selamat Anda diterima kerja tapi 4 bulan kemudian selamat Anda dipecat. Selamat diterima kerja tapi 3 bulan lagi kamu dipecat. Gak enak ya dengernya. Terima kasih Pak, saya happy sekali Pak. Nanti 4 bulan kerja di sini, at least di ininya saya ex perusahaan ini. Anjir anak sekarang sekali ya. Anak sekarang inginnya sih itu ex CV-nya. Itu dia tadi BGM 11 yang penuh dengan drama. Drama banget. Awal tahun drama ini. Gila, awal tahun drama banget. Gua nggak tahu minggu depan ada drama apa lagi. Maksudnya ada berita apa lagi. Tapi untuk kali ini kita udahin dulu di sini. Saya Rama. Plat. Sampai jumpa. Dadah.